Pernah dengar istilah brain rot? Ini bukan nama penyakit serius yang ada di kamus medis. Ya, ini cuma julukan gaul di internet buat kejelasin kalau otak kita itu kayak lagi nganggur atau bahkan tumpul gara-gara keseringan dijejali konten internet yang gitu-gitu aja, muter-muter di situ atau kebanyakan makan konten gak bermanfaat. Gampangnya gini, bayangin aja otak kamu itu kayak otot. Kalau kamu terus-terusan latihan cuma pakai gerakan yang sama atau cuma makan makanan instan yang gak sehat, lama-lama otot itu bisa lemes kan? Nah, sama kayak otak. Kalau yang masuk cuma konten receh, berulang, atau kebanyakan, ya lama-lama bisa jadi lemes tuh otak ya, dan gak berfungsi maksimal. Terus gimana sih ciri-ciri kalau kita kena brain rot? Nah, ada beberapa tanda yang sering muncul dan mulai hari ini kamu harus aware sama diri kamu. Apakah kamu terkena brain rot atau tidak? Yang pertama, gampang buyar fokus. Baru baca 2 kalimat udah pengen scroll lagi. Susah banget fokus ke satu hal dalam waktu lama. Kedua, malas mikir. Apa-apa langsung percaya aja. Segala informasi yang masuk langsung percaya aja. Males banget buat menganalisis atau mikir lebih dalam lagi. Ketiga, dikit-dikit pengen yang cepat. Maunya nonton video singkat, lihat meme atau baca tweet yang langsung bikin ngakak. Gak sabaran sama konten yang butuh waktu lebih. Inilah kenapa video pendek untuk hari ini itu lebih laku daripada video-video panjang. Dan mungkin video-video pendek ini bisa mempercepat terjadinya brain rot. Keempat, malas ngapa-ngapain di luar layar. Fenomena yang terjadi hari ini, lebih asik mandangin HP daripada ngobrol langsung sama teman, daripada baca buku, atau bahkan daripada ngelakuin hobi di dunia nyata. Kamu lihat fenomena itu kan di sekitarmu, berarti itu masuk dalam ciri-ciri brain rot yang keempat. 5. Ngomongnya kayak di internet. Dikit-dikit pakai jargon atau bahasa gaul internet. Seringkali kita jumpai orang yang berbicara sesuai dengan apa yang sedang viral. Bahkan cara mikirnya juga kadang kayak template konten viral. Brain rot itu kan istilah modern yang intinya bikin otak kita tumpul karena kebanyakan scroll atau nonton konten yang gitu-gitu aja di internet. Nah, coba deh bayangin, jauh sebelum ada internet, Rasulullah SAW itu udah punya resep hidup yang pas banget buat ngelawan gejala brain rot ini. Yang pertama, otak diasah terus, jangan cuma nonton doang. Wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, yang bermakna bacalah. Ini menunjukkan kalau otak itu harus terus diisi, diasah dan belajar. Rasulullah suka banget nyuruh kita nuntut ilmu, bahkan sampai ke negeri naon jauh di sana. Kalau dalam hadisnya, belajarlah sampai negeri Cina. Ini beda banget sama brain rot yang bikin kita cuma jadi penonton pasif. Beliau ngajarin kita selalu mencari tahu, berpikir kritis, dan menyerap informasi yang benar-benar bermanfaat. Bukan cuma meme atau challenge viral yang lewat begitu aja. Otak kita tuh butuh makanan bergizi, bukan cuma junk food digital. Kedua, punya jadwal jelas, tidak terombang-ambing. Rasulullah SAW itu punya rutinitas yang teratur banget. Ada waktu buat ibadah, ada waktu buat kerja, dan ngumpul sama keluarga, juga waktu untuk istirahat. Jadi otak gak kelabakan karena stimulasi berlebihan atau bingung mau ngapain. Beliau juga nyontohin buat tidur awal di malam hari dan bangun subuh di pagi hari.
Karena tidur cukup itu penting banget buat ngereset otak kita. Kalau jam tidur berantakan, jelas otak juga ikut-ikutan berantakan. Intinya jangan serba berlebihan biar otak tidak mengalami overload. Ketiga, gerak badan biar otak ikut seger. Rasulullah itu adalah manusia yang aktif banget. Jalannya cepat dan penuh semangat, nunjukin kalau beliau fisiknya sehat. Beliau juga nyaranin kita buat olahraga kayak memanah, berkuda, berenang, lari, bahkan gulat. Olahraga itu ibarat ngasih bensin super buat otak. Sirkulasi darah jadi lancar, bikin otak dapat oksigen yang cukup. Terus hormon bahagia juga keluar. Kalau badan bugar, pikiran juga ikut segar dan jernih. 4. Ngobrol langsung, bukan cuma di chat grup. Memang di zaman Nabi belum ada namanya grup atau video call. Beliau sangat menekankan pentingnya silaturahmi atau menyambung tali persaudaraan. Sering banget ngumpul sama sahabat Nabi, diskusi dan berbagi ilmu. Interaksi langsung kayak gini tuh bikin otak aktif. Kita jadi lebih peka sama perasaan orang lain atau yang disebut empati. Dan wawasan juga semakin luas. Jauh lebih berbobot daripada sekedar like atau komen di postingan orang. Betul tidak? 5. Hati tenang, pikiran ikut damai. Memperbanyak zikir dan berdoa juga merupakan ajaran Rasulullah SAW. Ini tuh kayak detox mental paling ampuh, membuat hati jadi lebih tenang, mengurangi stres dan rasa cemas berlebihan. Terus ada juga rasa syukur atau qanaah. Itu juga penting banget. Kita jadi gak melulu mengeluh atau pengen validasi dari orang lain, kayak yang sering terjadi di media sosial. Atau bahkan puasa juga bisa jadi reset buat tubuh dan pikiran. Dan ini semua bantu banget bikin mental kita kuat. Jadi gak gampang goyah sama hal-hal negatif dari luar, termasuk dari dunia digital. Yang keenam, pilih-pilih tontonan dan teman. Meskipun dulu tidak ada internet, prinsipnya sama. Kita harus pilih apa yang masuk ke otak dan hati kita. Rasulullah SAW selalu nyuruh kita bergaul sama orang-orang baik dan menjauhi perkataan atau perbuatan yang sia-sia. Ini persis kayak kita harus pintar-pintar milih konten di internet. Kalau yang kita konsumsi cuma hal-hal gak penting atau bikin emosi, ya jangan heran kalau otak kita jadi kotor dan lelah. Jadi kalau kamu ngerasa gejala brain rot mulai muncul, coba intip lagi resep dari Rasulullah SAW ini. Banyak aktivitas sederhana yang bisa bantu otak kita tetap tajam dan sehat, jauh dari tumpukan konten digital yang bikin tumpul.